Setelah menghirup udara bebas setelah 2 tahun 4 bulan menjalani masa tahanan karena kasus penipuan tas mewah KW dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marissa Icha, Medina Zain memulai babak baru dalam hidupnya. Dengan semangat yang baru, ia berbagi tentang aktivitas yang dijalaninya selama mendekam di penjara. Medina mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki diri, rutin berolahraga, dan beribadah. Keterbatasan di balik jeruji besi justru membuatnya lebih fokus pada kesehatan fisik dan spiritual. Tidak hanya itu, Medina juga mengisi hari-harinya dengan belajar make up. Ia mengikuti berbagai pelajaran secara mandiri, mengasah keterampilan yang telah lama ia cintai. Menurutnya, belajar make up bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga bentuk ekspresi diri yang membantunya meraih kepercayaan diri yang hilang. Kini setelah merasakan kembali kebebasan, Medina berencana untuk berziarah ke pusara ayahnya. Kenangan akan mendiang ayahnya selalu membekas di hati, dan saat kepergian ayahnya, ia tidak dapat hadir dalam prosesi pemakamannya. Ziarah ini menjadi cara bagi Medina untuk mengekspresikan kerinduan dan rasa penyesalan yang mendalam, sekaligus sebagai langkah awal untuk mengikhlaskan masa lalu. Dalam wawancaranya, Medina menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap Uci Floudea maupun Marissa Icha. Ia menyadari bahwa konflik yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupnya, dan ia ingin melanjutkan hidup tanpa beban. Dengan senyum yang tulus, Medina menyatakan harapannya untuk memulai lembaran baru, mengedepankan semangat positif, dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah baik, berkat support teman-teman di luar maupun di dalam, support dari semuanya, sahabat ini, support dari Alhamdulillah semua yang sudah terjadi itu keajaiban dari Allah dan sangat saya syukur. Aktivitasnya sehari-hari olahraga, ke masjid, terus juga aku di sana aktif make up, jadi kayak make up belajar untuk make up wedding, make up untuk sehari-hari. Di dalam ada 300 orang WPP yang banyak sekali pelajaran dari mereka yang membuat saya kuat, yang membuat saya bisa lebih bersyukur dengan kehidupan yang sebenarnya dari dulu sudah Tuhan kasih sangat banyak. Mau istirahat dulu, jujur 2 tahun lebih menjalani di dalam itu tidak mudah. Ingin ada waktu dulu buat keluarga, buat anak-anak, untuk sahabat-sahabat yang waktu yang sudah lumayan banyak berkurang. Doain aja mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Mohon maaf atas semua kesalahan, kehilafan apapun yang dilakukan sebelum saya masuk. Kita doanya semoga banyak teman yang membantu selama 2 tahun di ini untuk saya hidup di dalam, karena benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali, jujur. Dan salah satunya mami membantu, alhamdulillah. Bang Putri juga membantu saya selama di dalam obat-obatan. Insya Allah besok mau ziarah ke makam ayah, karena waktu itu waktu ayah meninggal nggak sempat ke Insya Allah besok mau ajak anak yang kecil. Kau penyesalan apa sih? Banyak, sangat banyak. Ya pokoknya salah satunya penyesalannya waktu yang terbuang untuk anak sih, perkembangan sangat banyak juga. Kak Uci sering video call, support juga, terus juga
Pokoknya banyak teman-teman yang support dan tidak ada rasa dendam sedikit pun, tidak ada rasa kekecewaan sedikit pun. Ini sudah takdir yang digariskan sama Tuhan yang harus saya jalani, dan alhamdulillah saya ikhlas. Sebelum menjalani masa tahanan di rutan Polda Metro Jaya, Medina Zain sempat disebut-sebut mengidap gangguan bipolar tahap akhir. Kabar ini mencuat ketika isu kesehatan mentalnya menjadi bagian dari perbincangan publik. Banyak yang khawatir mengingat betapa seriusnya gangguan ini dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Terdapat anggapan bahwa Medina memerlukan perawatan di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Namun, setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri, hasilnya menunjukkan bahwa Medina dalam kondisi sehat. Ini menjadi titik balik yang mengejutkan banyak orang, termasuk para pengamat dan psikolog yang mengikuti perkembangan kasusnya. Psikolog Rosmini yang dikenal dengan pandangannya yang tajam tentang kesehatan mental memberikan tanggapan terkait isu bipolar yang dialami Medina. Orang jangan main-main dengan yang namanya kesehatan mental ya. Jadi kalau misalnya dikatakan dia ada masalah gangguan bipolar kah apa namanya apa, benar nggak itu? Siapa yang menegakkan diagnosa? Setelah kita tegakkan diagnosa pasti ada cara untuk mengobatinya. Kalau perlu minum obat pasti ada takarannya. Kalau kemudian nanti sudah makin lama obat itu bisa berganti menjadi yang lebih ringan dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita mengatakan kita ini jangan sudah didiagnosa mengalami masalah sesuatu dalam diri kita, bukan berarti itu cukup untuk menjadikan alasan kita untuk pembenaran dari hal-hal yang lain. Ya, itu pasti ya. Kalau itu dijadikan penyebab atau dijadikan sesuatu yang menjadi senjata, kita mengatakan bahwa ini karena saya sakit ini loh, enggak begitu caranya. Gitu ya. Dan ini sebetulnya pada orang tertentu sering sekali melakukan hal tersebut untuk bisa tidak mengalami masalah lebih lanjut gitu. Padahal itu artinya dia tidak bertanggung jawab. Memang di dalam mungkin hukum bahwa kalau dia sudah ada gangguan jiwa dan sebagainya tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau kamu gangguan jiwanya kadang-kadang ada itu pikir sendirilah. Harusnya kamu tuh seperti apa, introspeksi lah. Kalau menurut saya, kalaupun itu dapat obat dari dokter, kembalilah ke dokter. Bener nggak ini obatnya? Nggak ada dokter yang ngasih narkoba dalam bentuk narkoba gitu ya. Jadi ini pasti akan dimasukkan ke dalam misalnya obat penenang. Obat penenang pada orang-orang tertentu dibutuhkan agar dia bisa lebih tidak tegang, bisa lebih normal hidupnya, bisa lebih tidur dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian itu jadi konsumsinya kayak makan permen gitu, nggak juga. Ada dosisnya pasti, dan itu harus ditanyakan kepada dokter yang bersangkutan gitu. Apa benar dia mengalami hal ini? Saya nggak berani melakukan penilaian kalau saya nggak tahu penegakan diagnosanya itu apa sebetulnya. Ini hanya untuk waktu itu menjadi pelarian agar tidak dikejar sehingga kita mengatakan kita punya penyakit ini dan sebagainya, atau apa gitu. Karena banyak sekali orang sekarang menggunakan hal seperti ini untuk bikin viral atau untuk kemudian menjadi alasan, dan itu saya nggak terlalu berani untuk menjelaskannya gitu. Kalau menurut saya orang kalau habis di penjara bebas itu luar biasa senengnya pastinya. Alhamdulillah menghirup udara sehat, udara segar, dan kemudian juga merasa tidak ada pengekangan terhadap apa yang dia lakukan dan sebagainya. Pasti seneng banget gitu. Cuman kan sebetulnya gini, pada waktu kita sudah keluar dan kemudian sudah bertobat, berharap di dalam penjara, harus kemudian introspeksi. Apa yang kita lakukan selama ini, apa yang menyebabkan kita jatuh kepada masalah yang seperti ini, itu harus dilakukan. Introspeksi dan kemudian dapat umpan balik dari orang itu akan membantu kita menjadi lebih baik dan lebih dewasa, sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.